Apa yang ingin dia katakan kepada kamu andai bisa? Jadi kalau kamu penasaran bagaimana perasaan dia yang sebenarnya, simak videoku, pilih kartu tarot kamu. Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Kalau kamu baru pertama kali kesini, perkenalkan, namaku Weni, aku seorang tarot reader. Dan di reading kali ini temaku adalah apa yang ingin dia katakan kepada kamu andai dia bisa mengatakannya. Jadi kalau kamu sedang dekat dengan seseorang, atau kamu sudah punya pasangan, atau kamu masih penasaran dengan mantan kamu bisa simak video ini. Pada apapun itu yang masih ada di hati dia tapi belum dia sampaikan kepada kamu. Jadi kalau kamu ngerasa kayaknya dia ada sesuatu deh yang belum dia katakan, atau sesuatu yang membuat kamu penasaran, nah berarti video ini memang buat kamu. Seperti biasa, aku akan pakai metode pilih kartu. Jadi silakan kamu pilih satu kartu, mana yang paling memanggil hati kamu. Percaya dengan intuisi kamu, bayangkan wajahnya, pejamkan mata kamu, lalu pilih satu kartu. Apakah di kartu pertama, kartu kedua, atau kartu ketiga? Kalau kamu sudah menentukan pilihanmu, silakan menuju ke timestamp atau chapter. Kita akan ketemu lagi di kartu yang kamu pilih. Sampai ketemu lagi. Hai teman-teman yang memilih kartu pertama, karena aku lihatkan di sini apa yang ingin dia katakan kepada kamu andai bisa. Jadi kita lihat bersama ya. Tapi sebelumnya aku akan ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya aku ambil dari banyak orang, sehingga hasilnya bisa aja resonate di kamu ataupun tidak. Jadi kalau kamu pingin hasil reading yang lebih resonate, detail, khusus untuk kamu aja, silakan menghubungi nomor WhatsApp di bawah untuk personal reading denganku. Dan aku mulai aja di sini ya, apa yang ingin dia katakan kepada kamu. Ada Eight of Pentacles, Nine of Swords, ada Queen of Swords di sini. Dari yang bisa aku lihat dari sebaran kartunya, aku nggak tahu ya di sini kamu apakah masih terhubung dengan dia, apakah dia pasangan kamu atau mantan kamu. Cuma di sini yang pengen dia sampaikan adalah dia pengen dikasih kebebasan untuk apa? Untuk pendidikannya, untuk pekerjaannya. Terutama kalau kamu sadar bahwa kamu sangat clingy, kamu sangat melekat ke dia, kamu nggak pengen jauh-jauh ke dia, tapi dia tuh kayak pengen bilang bahwa tolong kasih aku waktu untuk aku juga berkembang gitu loh. Dia sayang sama kamu, dia peduli sama kamu, cuma dia di sini tuh kayak tolonglah izinkan aku untuk fokus dengan apa yang menjadi impian aku gitu. Bukan berarti ketika dia mengerjakan ini semua dia itu nggak sayang sama kamu, tapi bisa jadi kalau terutama kalau dia pihak laki-lakinya ya, sekarang dia tuh kayak sedang nabung atau sedang mengumpulkan banyak ilmu yang nanti akan dia tujukan untuk ya keamanan finansial, lebih kepada itu sih. Jadi dia kalau misalnya mau jujur ya, dia tuh agak sedikit terganggu gitu loh. Kalau misalnya dia bener-bener lagi kerja, bener-bener lagi meeting atau lembur, tapi kamunya tuh malah kayak mempertanyakan, bener gak nih kamu bener-bener sibuk? Apakah kamu bener di kantor? Ataukah kamu malah dengan cewek lain misalnya? Itu agak sangat, bukan agak sangat sih, sangat mengganggu dia gitu. Dan di sini sebenarnya dia pengen bilang bahwa kondisi dia tuh nggak lagi baik-baik aja sebetulnya. Aku nggak tahu di sini bisa aja hal-hal yang berhubungan dengan masalah keluarga atau mungkin masalah di kampus atau kantornya dia yang sebenarnya itu sedang menyita waktu dia saat ini terutama. Dan dia tuh kayak butuh waktu untuk sendiri, butuh waktu untuk berpikir gimana caranya dia bisa menyelesaikan masalah yang sedang dia hadapi. Sebenarnya dia sangat butuh dukungan dari kamu, cuma dia ngerasa belum saatnya mungkin dia untuk bilang apa yang sebenar-benarnya dia hadapi karena dengan banyak pertimbangan ya. Nggak mau juga kamu jadi kepikiran atau nggak mau juga membebani kamu seperti itu. Cuma di sini mudah-mudahan aja kamu di sini punya kebijaksanaan dan kedewasaan untuk mengerti bahwa dia sedang sepusing itu menghadapi kehidupannya, dan dia benar-benar butuh waktu untuk menyelaraskan lagi perasaannya, menyelaraskan lagi ketenangan hatinya, dan intinya adalah menemukan solusi dari apa yang menjadi ujian yang sedang dia hadapi saat ini. Seperti itu sih ya. Dan di sini juga kalau aku lihat kemungkinan berhubungan dengan mamahnya dia atau seseorang yang jabatannya lebih tinggi daripada dia, yang kelihatannya cukup mengatur ya, harus begini harus begitu, sementara mungkin dianya nggak mau, atau mungkin dia punya pilihan lain, tapi kayak mau nggak mau dia harus mengikuti apa kata entah itu orang tuanya atau apa kata bosnya, apa kata dosennya, kayak gitu.
Yang mana sebenarnya dia nggak senyaman itu sih mengerjakan ini semua. Tapi kalau memang kamu di sini masih punya kepedulian sama dia, ke dia, ya kasihlah dukungan ke dia, kasihlah dia waktu untuk menyelesaikan apapun itu yang memang sedang menjadi tanggung jawabnya dia. Ingat ya, memang kalian berdua mungkin di sini pasangan, atau mungkin kamu berharap kalau dia keras kamu atau mantan kamu, kayak kamu berharap kayak ya adalah waktu buat aku misalnya gitu kan. Tapi ya selain kamu ada banyak hal di luar sana yang harus dia tuntaskan, itulah harus menjadi bagian dari kehidupan dia juga. Jadi mungkin di sini pelajaran buat kamunya, ya mohon jangan terlalu egois gitu. Ya memang sih menyenangkan kalau dia ada bersama dengan kamu, mendengarkan cerita-cerita kamu. Tapi juga kamu harus mengerti bahwa dia punya kehidupan selain kamu, yang mana itu juga penting gitu ya, gitu. Dia di sini juga pengen bilang bahwa dia di sini happy sebetulnya sama kamu. Happy sama kamu, melewati hari-harinya bersama dengan kamu. Sebenarnya dia juga kangen sama kamu. Sebenarnya kalau dia bisa milih, dia juga nggak kepingin menghadapi hal-hal yang bikin dia menguras tenaga, yang bikin dia menghabiskan banyak waktu buat gimana ya cara menyelesaikan ini semua. Kalau boleh milih, dia lebih pingin sama kamu, jalan-jalan kemana, makan siang bareng sama kamu, sayang-sayangan, nonton film bareng gitu loh. Lebih pingin begitu. Cuma ya namanya kehidupan kan, kita nggak bisa apa ya seperti yang kita mau terus gitu loh. Jadi di sini ya kadang dia harus maaf ya sayang, atau maaf ya aku harus fokus ke hal lain gitu, intinya kayak gitu. Tapi sebenarnya dari apa yang sedang dia usahakan ini, tujuannya tuh buat nyenengin kamu, sebetulnya bikin kamu happy, neraktir kamu apa, beliin kamu hadiah apa gitu sih sebenarnya. Dan dia masih sayang sama kamu. Kalau dia pasangan kamu, ya dia masih ada koneksi yang sangat besar ke kamu. Kalau dia adalah mantan, sebenarnya masih ada yang pingin dia sampaikan, hal-hal manis tentang kamu. Kalau dia keras kamu, sebenarnya dia masih ada harapan gitu loh buat bersama dengan kamu. Dia ini seringkali memikirkan kamu, mengimajinasikan kamu, kayak kamu udah makan belum ya, kayak kamu di sana lagi ngapain ya, apakah kamu di sini masih terikat dengan aku atau masih ada koneksinya dengan aku. Tuh hal-hal yang masih sangat dia pikirkan gitu loh. Masih adalah energi bucinnya kepada kamu. Jadi kalau kamu di sini dalam kondisi hubungan yang mengambang, aku rasa alasan utamanya karena memang dia lagi pingin fokus ke impiannya dia, dan sebagian ada yang memang lagi kedapatan musibah atau sedang dapat ujian nih dari semesta gitu sih. So far yang bisa aku lihat mengenai kondisi dia. Dan hal-hal lain tentang dia di sini, aku selalu bilang ke orang-orang bahwa kamu adalah orang yang sangat menginspirasi dia. Jadi di sini walaupun mungkin kamu ngerasa dia sangat cuek, atau mungkin kayak nggak peduli, atau mungkin masa sih kamu secinta itu sama aku, dia secinta itu sama kamu, sesayang itu sama kamu, sepeduli itu sama kamu. Dan di sini kalau misalnya dia pasangan kamu, ya semakin dia bersemangat buat cerita ke orang tuanya, iya pacar aku tuh baik loh, begini gitu. Dan dia juga dengan bangga bilang bahwa ada banyak hal tentang kamu yang membuat dia tuh termotivasi lebih baik lagi, termotivasi untuk bekerja lebih keras, lebih bijak, lebih pintar mengatur keuangan dan sebagainya. Jadi ada banyak banget hal positif tentang kamu yang itu memperbaiki beberapa aspek di kehidupan dia. Walaupun mungkin kamu di sini nggak memaksakan, nggak mengharuskan dia begini begitu, tapi itu kesadaran yang muncul gitu loh dari dia. Yang dia niatin gak cuma baik untuk hubungan ini, tapi juga untuk dirinya tuh baik, makanya dia mau berubah gitu sih. Jadi aku rasa itu hal yang menginspirasi dari kamu. Ya di sini kalau aku lihat yang kangen itu gak cuma kamu, yang merasa kehilangan tuh gak cuma kamu. Sebenarnya dia pun juga iya gitu loh. Dia merasa bahwa hatinya tuh kosong tanpa kamu, hari-harinya hampa tanpa kamu. Karena sekali lagi, andai dia bisa memilih, dia pingin setiap hari ketemu kamu, ngobrol sama kamu, jalan-jalan sama kamu. Tapi kan namanya hidup gak cuma tentang hubungan cinta ya. Butuh tabungan, butuh kepastian finansial, ada keluarga yang juga mungkin harus dia nafkahi, atau mungkin ada keluarga yang harus dia ya butuh perhatian gitu, atau mungkin dia juga butuh pengembangan di hobi, harus kursus ini itu. Jadi bijaklah dengan itu. Aku rasa dia juga kangen kok sama kamu ya. Dan kangennya kamu di sini nggak bertepuk sebelah tangan, kangennya kamu juga menghasilkan kangen yang sama besarnya kayak gitu. Iya, di sini dia juga sedang aku lihat
harus memilih ya. Pilihan-pilihan yang harus dihasilkan dari hati yang tenang. Butuh waktu untuk membuat dia memutuskan, aku akan pilih pekerjaan ini, aku akan pilih masa depan yang seperti ini. Tuh butuh banget. Dia sedang dalam fase pendewasaan diri. Makanya di sini dia juga sedang dilatih semesta untuk bertanggung jawab pada apa yang menjadi pilihan dia. Dan pilihan ini nggak cuma sekedar dia milih kamu atau pekerjaannya, kamu atau pendidikannya, enggak. Di sini tuh kayak di pendidikan dia tuh harus menentukan sikap. Apakah harus begini, harus begitu gitu loh. Jadi di sini sebenarnya dukungan dari kamu sangat dia butuhkan sebetulnya kalau dia mau jujur ya. Dan kayak kata-kata kamu yang menenangkan, pelukan dari kamu yang menenangkan dia, semangat dari kamu, motivasi dari kamu tuh sangat dia butuhkan untuk saat ini sebetulnya. Jadi alih-alih kamunya merengek-rengek, penuh dengan drama, merasa nggak diperhatikan, sebenarnya dia sedang menghadapi struggle yang luar biasa gitu loh. Jadi kamu jangan merasa kamu struggle sendirian, dia pun juga iya sebetulnya. Seperti itu. Kemudian di sini hal lainnya, iya, dia di sini sebenarnya mempertanyakan apakah kamu juga merindukan dia sebagaimana dia merindukan kamu, sebagaimana kangennya dia tuh besar banget kepada kamu. Terlepas kamu dan dia di sini satu kota ataukah lagi beda kota gitu, lagi hubungan jarak jauh, tapi dia kangen sama kamu. Kalau dia adalah crush kamu, dia kangen. Kalau dia mantan kamu, dia kangen juga sama kamu sebetulnya. Jadi gesturnya sih, kalau kamu masih berharap mantan kamu balikan atau mungkin memulai lagi suatu hubungan yang lebih fresh dengan orang lama, aku rasa di sini chance-nya masih lumayan gede sih so far ya. So far kalau dari energi kartunya lumayan gede sih. Cuma ya namanya manusia, harus ada pertimbangan juga dari kamu. So far sih energi dia positif ya. Kemudian hal-hal lain yang sedang dia hadapi sekarang yang mungkin kamu nggak tahu dan dia belum cerita sama kamu nih. Ya. Di sini berdamai dengan masa lalu atau mungkin menerima masa lalu. Aku di sini nggak, karena yang menonton video aku banyak lah ya, aminin banyak gitu yang nonton video aku, kan kondisinya beda-beda ya. Ada orang yang punya masa lalu itu beratnya mungkin di keluarga, mungkin masalah keluarga yang membuat dia jadi pesimis mengenai kisah cinta, bagaimana dia melihat pernikahan orang tuanya, atau mungkin punya orang tua yang abusive, yang kasar gitu ya, atau mungkin apapun yang terjadi di masa lalu dia yang sangat-sangat pahit dan sampai sekarang masih dia cari caranya untuk menyembuhkan trauma atau luka itu, yang mana dampak dari masa lalunya ini masih berdampak besar juga di bagaimana dia mengambil keputusan, di bagaimana dia bersikap di kisah cintanya, di bagaimana dia menghadapi kamu gitu. Jadi setiap orang kan traumanya beda-beda ya. Nah kalau dia aku lihat sih masih berusaha berdamai dengan itu. Makanya aku bilang di sini buat kamu, coba kamu ajak ngobrol tentang masa lalu. Mungkin kamu duluan yang menceritakan bagaimana masa lalu kamu, sehingga mudah-mudahan dengan keterbukaan kamu dia bisa jujur nih apa yang terjadi di masa lalu dia dan apa hal terbaik yang bisa kamu kasih ke dia. Dukungan kah? Atau mungkin pelukan hangat yang bisa menenangkan hati dia? Atau mungkin kamu jadi lebih paham ketika dia mengambil keputusan ini, oh karena masa lalunya begitu. Jadi kayak kamu tuh lebih ada compassion loh, energi kasih sayang buat memahami, oh dia begini karena dia pernah mengalami situasi ini. Jadi kayak kamu lebih mengerti kenapa dia bersikap atau mengambil keputusan seperti itu. Merasa nggak layak untuk cinta dan perhatian. Jadi aku nggak tahu ya apa yang pernah terjadi. Apakah di masa lalu, di masa kecil, masa remaja dia pernah diabaikan, atau dia merasa nggak dicintai oleh keluarganya, oleh lingkungannya, oleh keluarga saudara-saudaranya. Jadi di sini tuh kayak dia pernah menghadapi situasi diabaikan. Makanya ketika dia mendewasa bertemu dengan kamu, iya sih dia jatuh cinta sama kamu, iya sih dia suka sama kamu. Cuma dia tuh kayak bertanya-tanya, apakah aku layak dicintai? Apakah aku layak diperhatikan sebaik ini sama kamu? Dan kadang dia tuh nggak ngerti gimana caranya menunjukkan cinta, menunjukkan kasih sayang, perhatian kepada kamu. Kadang dia bingung, terutama kalau betul di masa kecil, masa remaja dia tuh datang dari keluarga yang kurang harmonis. Jadi makanya di sini butuh pemahaman dari kamu. Kadang kamu ya gampang kalau hanya menyalahkan dia, kamu nggak perhatian sama aku, kamu nggak cinta sama aku. Tapi apakah kamu tahu
Kenapa dia begitu, dibalik itu semua tanda tanyanya kenapa gitu. Mungkin memang dari masa lalu dia. Itu sih. Bukan tanggung jawab kamu untuk membuat dia berubah ya. Tapi mungkin sedikit pemahaman lah dari kamu mengapa dia sampai bersikap seperti itu. Ada duka cita. Di sini duka cita tuh nggak melulu mengenai orang yang berpulang atau kehilangan orang selamanya ya. Mungkin ada sebagian yang seperti itu. Mungkin dulu dia pernah sangat dekat dengan ayahnya atau ibunya atau saudaranya yang mungkin sudah berpulang, yang mana itu meninggalkan trauma dan luka yang sangat besar, bisa jadi. Atau mungkin di sini dia pernah menyesali sesuatu, sikapnya, keputusannya, pengalamannya yang mungkin sekarang sangat dia sesali. Jadi kayak masih ada duka menyelimuti hari-hari dia. Makanya di sini penyesalan sebesar itu mungkin butuh kasih sayang yang besar juga dari kamu, pemahaman dari kamu. Gitu loh. Jadi dukanya tuh masih ada di hati dia. Duka mungkin karena dulu dia pernah ditinggalkan selamanya, duka karena dia pernah diabaikan orang tuanya, padahal orang tuanya ada gitu loh. Anak kecil yang tidak terpenuhi rasa cinta dari orang yang sangat dia harapkan. Biasanya sih dari orang tua dan keluarga ya. Jadi kalau memang demikian, ya cobalah untuk memahami itu. Kalau kamu bisa bantu. Tapi sekali lagi bukan tanggung jawab kamu untuk menyelesaikan segala masalah di hidupnya dia ya gitu. Harus dari dia juga ada usahanya. Dan di sini kadang dia itu butuh distraksi, butuh pengalihan. Kadang kalau kamu pengen fokus bicara ke sini, dia mengalihkan. Tapi itu ada alasannya pasti. Mungkin memang dia nggak nyaman ketika kamu membicarakan tema tertentu, membicarakan sebuah tema yang membuat dia ke-trigger untuk membuka luka lamanya. Makanya mungkin di sini kamu juga harus mengerti pada topik pembicaraan apa yang dia nyaman, mana yang tidak. Kalau kamu sudah melihat bahwa gestur dia mulai nggak nyaman, mulai mengalihkan pembicaraan, coba tanya baik-baik. Kenapa kok pembicaraan kita dialihkan temanya? Kamu nggak nyaman kah gitu? Jadi jangan malah marah-marah gitu ya. Mungkin emang dia belum senyaman itu untuk membicarakan sebuah hal. Bukan berarti dia nggak nyaman sama kamu ya. Mungkin memang dia belum selesai dengan lukanya. Seperti itu. Dan di sini beberapa hal ya, perasaan-perasaan dia. Aku ingin semua hal menjadi baik ketika aku kembali kepada kamu. Nah di sini macam-macam nih. Bisa aja ini energi mantan yang mungkin memang dia pingin balik sama kamu. Makanya mungkin yang kartu pertama ini, kalau emang kamu membayangkan mantan ya, ini besar nih energinya kembali kepada kamu. Bisa juga untuk pasangan, kalau kamu dan dia lagi marah-marahan, lagi berantem, lagi berjarak gitu ya, sebenarnya dia masih pingin untuk memperbaiki banyak hal di hubungan ini sebetulnya. Cuma ya kamunya yang harus punya kepekaan lebih lah. Kalau dia mungkin kembali minta maaf, coba lebih dalam lagi lah. Minta dia jujur lebih banyak lagi. Kenapa sih kamu begini? Apakah memang ada trigger dari masa lalu? Apakah kamu pernah melalui fase seperti apa gitu? Izinkan aku memahami kamu. Jadi please jujur gitu, misalnya kamu bilang begitu ke dia. Kemudian di sini kamu menyembuhkan aku dan kamu mendewasakan aku. Jadi seperti aku bilang, peran kamu sangat penting di kehidupan dia. Mungkin kamu memang di sini sudah lebih bijak, lebih dewasa gitu ya, sehingga itu membantu proses penyembuhan dia dari apa yang pernah melukai dia di masa lalunya. Tanpa kamu paksa, tanpa kamu harus teriak-teriak gitu ya, itu dia tersembuhkan dengan sendirinya. Pelan-pelan, memang nggak langsung sembuh, tapi pelan-pelan berproses. Dan dia di sini dia melihat kamu sangat dewasa dan membuat dia mengerti, aku juga harus dewasa, aku juga harus bertanggung jawab lebih baik untuk hidup aku kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya lebih kepada energi berterima kasih ya kepada kamu. Aku bisa merasakan kamu. Jadi sebenarnya dia mengerti kok kegelisahan kamu. Dia mengerti bahwa ada banyak hal yang kamu cemaskan. Dia juga mengerti bahwa kamu mungkin kecewa dengan beberapa sikap dia, beberapa ucapan dia. Sebenarnya dia tahu.
Jadi mungkin kalau emang kamu butuh dia minta maaf, ya bilang aja, sebenarnya aku kecewa dengan sikap kamu kemarin, dan sebenarnya aku lebih lega atau mungkin aku lebih nyaman kalau kamu minta maaf atau apalah gitu. Jadi komunikasi sih sebenarnya. Karena tipikal dia dari energi sih yang bisa aku rasakan agak mendem ya, agak suka menyimpan banyak hal gitu. Entah memang dia terdidik seperti itu dari keluarganya, atau emang dia punya pertimbangan lain, gak mau nyusahin kamu yang seperti itu. Orang yang tepat, waktunya salah. Jadi di sini mungkin dia merasa bahwa kamu adalah orang yang tepat di hidupnya dia dengan segala hal yang sudah kalian lalui. Tapi mungkin waktunya belum tepat. Kalau kamu berharap dia menyeriusi kamu atau berharap hubungan ini lebih serius, dilamar, dinikahin, atau diajak jadian kalau dia kerasnya kamu, atau diajak balikan, aku rasa dia berpikir bahwa sekarang bukan waktu yang tepat gitu loh. Entah kenapanya, mungkin memang dia lagi sibuk di sektor lain, di pekerjaan pendidikan dia yang mungkin dia ada janji juga ke keluarganya harus lulus tahun ini, atau mungkin keluarganya ada tuntutan harus menghasilkan uang sekian, harus ngasih duit sekian. Nah, itu juga menjadi pertimbangan dia, yang mana dia ngerasa dia cinta sama kamu, sayang sama kamu, tapi di aspek yang lain dia tahu kalau dia memaksakan nanti malah nggak bagus buat kamu terutama gitu. Jadi pertimbangannya karena sayang sama kamu sebetulnya. Ya cuma ya ini adalah energi dua orang. Kalau emang kamu ngerasa butuh bicara lebih dalam, lebih jujur, dan mungkin bener-bener terbuka gitu ya satu sama lainnya mengenai banyak hal, ya silakan bicarakan. Aku rasa hubungan ini masih prospeknya bagus untuk dijalani, cuma memang dari kamu dan dia sama-sama harus jujur sih, keterbukaan. Karena kalau banyak yang dirahasiakan, aku rasa itu juga gak akan baik gitu sih. Dan aku akan lihat di sini reading ini akan memang lebih cocok kalau kamu dan dia punya zodiak ini Sun Moon atau Sun Moon Rising bisa ya. Capricorn, Sagittarius, Pisces, Cancer, Aquarius, Leo. Kemudian dari unsur nama kamu atau unsur nama dia, A, T, X ini bisa teman lama atau mantan kamu, W, I, J, F, M, S, H, U. Tanggal atau angka penting antara kamu dan dia 8, 31, 22, 13, 17, 18, 27, 20, 29, dan 3. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai apa yang ingin dia sampaikan kepada kamu yang sejujur-jujurnya dari hati dia. Semoga ini membantu kamu, dan terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di readingku yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih kartu kedua, karena aku lihatkan di sini apa yang ingin dia sampaikan kepada kamu, Anda bisa yang sejujur-jujurnya. Tapi akan aku ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya aku ambil kolektif dari banyak orang, sehingga hasilnya bisa aja resonate di kamu ataupun tidak. Jadi kalau kamu pingin hasil reading yang lebih resonate, detail, khusus untuk kamu aja, silakan menghubungi nomor WhatsApp di bawah untuk personal reading denganku. Dan sekarang aku mulai aja ya di sini. Yang ingin dia sampaikan kepada kamu, The Hangman, The Empress, ada Ace of Swords. Kalau yang bisa aku bilang di sini, kadang dia tuh nggak bisa memahami kamu. Jadi kalau dia boleh jujur, aku tuh bingung sayang, aku tuh harus bersikap apa kepada kamu. Kadang dari sini nggak mengerti kenapa, terutama kalau kamu sering ini masalahnya kamu sih begini-begini gitu ya, sering ngambek, sering drama. Kadang dia tuh ngerasa kayak, apa iya ini salah aku? Apa iya gitu loh. Jadi kadang dia tuh pingin kalau misalnya pun ada hal-hal yang memang berjalan gak menyenangkan antara kamu dan dia, ya udah ngobrolnya baik-baik, berdua aja, nggak perlu sampai kamu curhat-curhat di sosial media gitu loh. Sebenarnya dia ada banyak banget itikat baik, ada banyak banget niat baik dia untuk menemukan solusi dari masalah yang sedang kalian hadapi. Dan sebenarnya dia berharap kamu itu, terutama kalau kamu pihak perempuannya ya, kalau kamu ceweknya, dia sangat berharap agar kamu tuh lebih tenang, lebih kalem gitu. Kalau misalnya ada suatu hal terjadi, atau mungkin kamu pingin komplain tentang sikapnya dia dan sebagainya, kamu cemburu dan sebagainya, tuh kayak obrolin aja gitu loh di sini.
Dan dia di sini juga sering kali berpikir bahwa ini kan hubungan kita berdua ya. Jadi kadang dia tuh juga pingin komplain kepada kamu, misalnya dia pingin komplain, pingin ngasih saran kepada kamu. Cuma mungkin dia ngerasa kayak nanti kalau aku ngasih saran, kamunya malah marah. Kalau dia ngasih saran, takutnya kamu malah ngambek, malah drama gitu loh. Padahal di hubungan ini seharusnya kan seimbang gitu loh. Kamu boleh ngasih saran ke dia, kamu boleh mengkritik dia, dan dia pun juga pingin, sayang jangan gitulah sikapnya misalnya. Cuma mungkin kamunya yang mungkin sering ngambek ataukah gimana, lebih ke itu sih. Tapi dia melihat bahwa kamu adalah seseorang yang sangat cantik, luar biasa, cerdas, dan dia tuh yakin kok kamu tuh bisa punya kelembutan di cara bicara kamu, di sikap kamu, di hati kamu kayak gitu. Jadi mungkin kalau dia mau jujur sih, ayolah lebih kalem gitu. Kalemnya di sini bukan kalem yang menye-menye ya, tapi ya bicara baik-baik gitulah intinya, bersikap lebih baik seperti itu. Dan di sini sebenarnya dia pengen bilang bahwa dia sangat bersyukur kamu hadir di hidupnya dia. Dia sangat bersyukur kalau kamu dan dia sudah jadian, sudah jadi pasangan tuh. Dia bersyukur bahwa kalian melalui banyak hal. Memang gak semua hal indah datang di hubungan kamu dan dia, tapi dia so far melihat kalian berdua sejauh ini bisalah menghadapi berbagai hal dengan indah, dengan kerjasama yang baik. Dan sebenarnya dia di sini tuh pingin banget ngasih banyak keamanan buat kamu. Jadi kalau misalnya ada masanya dia itu ngasih hadiah ke kamu, atau mungkin dia yang ngebayarin makan malam kalian, yang memang itu adalah tanggung jawab dia, atau mungkin itu adalah peran dia sebagai laki-laki, terutama kalau kamu memang pingin di treatment seperti itu ya. Tapi juga jangan lupa berterima kasih ke dia. Makasih ya sayang udah ngajakku makan di sini, makanannya enak, seru banget hari ini, thank you banget gitu. Jadi jangan lupakan momen untuk mengapresiasi gitu apa yang sudah dia berikan kepada kamu, apa yang sudah dia usahakan buat kamu. Aku rasa semakin kamu bisa mengapresiasi segala usaha dia, dia akan semakin bersemangat buat ngasih yang lebih baik buat kamu. Dan aku rasa di sini memang kadang kalau dia ngajak kamu makan ke sebuah restoran mana yang mungkin kamu belum pernah ke sana dan mungkin kamu nggak cocok nih dengan makanannya, dia sedih sih kalau misalnya kamu kayak, apa nih makanannya nggak enak, ngapain kamu ngajak aku ke sini ya. Boleh komplain, tapi ya dia berharap kayak komplainnya mungkin lebih halus lah. Sayang, makasih ya kamu sudah ngajak aku makan ke sini, tapi kayaknya aku kurang cocok sama makanannya. Jadi mungkin next time kita ke tempat lain ya. Tapi makasih kamu sudah ngajakin aku ke sini. At least aku udah nyobain rasa masakannya misalnya kayak gitu. Atau mungkin di hal-hal lain lah gitu ya. Gitu teman-teman. Tapi dia happy banget sama kamu. Dia merasa bahwa kamu memberikan banyak perasaan bahagia di hidupnya dia. Hadirnya kamu bener-bener mewarnai hari-hari dia, yang mungkin tadinya dia nggak pernah jalan-jalan kemana, tapi mungkin dengan kamu yang memang kamu suka jalan-jalan, kamu jadi dia tuh kayak punya pengalaman, oh kayak gini rasanya nonton konser, seperti ini rasanya punya kucing gitu, seperti ini rasanya ini dan itu. Jadi optimisme kamu yang membuat dia jadi semakin sayang sama kamu. Jadi kamu mungkin lebih ceria dibanding dia, kamu mungkin lebih bubbly, lebih optimis tentang kehidupan, dan itu energinya terpancar sampai kepada dia. Itu yang membuat dia optimis untuk pendidikan dia, kuliah dia, atau mungkin lebih semangat untuk bekerja yang kayak gitu-gitu. Dan dia so far optimis sih mengenai hubungannya dengan kamu, koneksinya dengan kamu seperti itu. Ada Knight of Swords. Iya sih, kalau aku lihat dia tipikal orang, terutama kalau dia laki-lakinya ya, tipikal laki-laki yang memang mau banget nih berjuang buat kamu. Berjuang banget gitu loh di sini. Dan kadang dia tuh kayak pingin segala hal berlalu atau berlangsung dengan cepat. Cuma mungkin kecepatan kamu beda dengan dia. Tapi ya nggak apa-apa, dalam artian dia di sini tuh mengusahakan banyak hal sebenarnya. Makanya di sini dia agak sedih atau kecewa kalau kamunya malah beranggapan yang sebaliknya. Kamu mah nggak ada usahanya, kamu mah selalu membuat aku capek. Padahal dia juga capek, dia juga mengusahakan. Cuma mungkin kamu harus melihat itu dalam sudut pandang yang lebih luas. Banyak kok di sini perjuangan dia buat kamu sebetulnya gitu. Poin lainnya, kamu terlihat bahagia tanpa aku. Jadi kalau kamu membayangkan mantan atau crush kamu ya, orang yang kamu suka tapi belum jadian, dia di sini sebenarnya agak
apa ya, agak cemas nih, atau mungkin agak patah hati kalau misalnya dia melihat kamu secara langsung, ketemu langsung, atau mungkin di sosial media, oh kamu ternyata baik-baik aja ya tanpa aku gitu. Jadi dia tuh ngerasa kayak, apakah memang selama ini aku nggak berguna buat kamu? Jadi kayak ada insecure-nya gitu di sini. Ya, tapi mudah-mudahan ini nggak berlaku kalau kamu sudah jadian sama dia, atau kalau dia adalah pasangan kamu. Tapi juga kadang dia tuh agak cemas ya, karena dia tipikal laki-laki yang pingin ngasih gitu loh, ngasih perlindungan, ngasih kemampuan finansial yang membuat kamu nyaman gitu loh. Makanya ketika dia melihat, kok kamu bahagia-bahagia aja tanpa aku, apakah memang aku nggak berarti di kehidupan kamu? Jadi walaupun dia kelihatan cuek, dingin, tenang, tapi sebenarnya kadang insecure itu muncul di dia. Makanya kenapa dari awal tuh energi itu kasihlah dia apresiasi. Makasih ya sayang, makasih ya kamu udah baik ke aku, makasih ya udah jemput aku, kayak gitu-gitu. Aku rasa itu akan membuat, oh ternyata aku ada artinya di hidup kamu gitu. Jadi kadang boleh banget kamu di sini menaikkan egonya dia gitu loh. Jadi kayak kalau dia terpenuhi nih apresiasinya dari kamu, yakin deh dia akan ngasih yang lebih baik buat kamu gitu. Tipikal yang kamu bayangkan tuh kayak gitu ya. Terima kasih kamu gak menyerah untuk aku, untuk hubungan kita. Itu salah satu hal yang pengen dia bilang sama kamu. Jadi dia di sini mengerti bahwa kadang ya namanya manusia pasti adalah pesimisnya, insecure-nya, atau lagi terjatuh karena lagi diuji gitu ya oleh semesta. Tapi di sini dia berterima kasih bahwa kalian berdua bisa menjadi pasangan atau terkoneksi secara indah. Jadi ketika ada masalah datang bisa terselesaikan dengan baik. Dan dia di sini berterima kasih walaupun dia tahu, dia sadar bahwa dia manusia biasa yang ada banyak banget kekurangannya, tapi dia berterima kasih kamu masih mau bertahan sejauh ini bersama dengan dia, menghadapi suka dan duka. Itu sih hal yang paling dia apresiasi kepada kamu. Seperti itu. Mungkin kamu yang hadir di videoku berarti kamu tipikal orang yang intuitif. Kamu percaya dengan kekuatan lebih di luar sana yang mungkin belum terjelaskan secara ilmiah, secara keilmuan. Nah, tapi dia lebih suka hal-hal yang fakta, ada bukti ilmiahnya, ada bukti penelitiannya, logis banget orangnya. Makanya mungkin dia nggak terlalu suka, nggak terlalu nyaman kalau kamu ngasih sarannya itu lebih kepada mau nggak baca tarot misalnya, atau mungkin nih lihat nih video tarot atau sesuatu yang kayak zodiak. Itu dia tuh nggak terlalu suka mitos-mitos, dia tuh nggak suka gitu loh. Karena memang mungkin kalau emang perbedaan itu nyata antara kamu dan dia, ya kamu cukup pahami aja ya sudah gitu. Kalau nggak percaya nggak apa-apa gitu loh. Karena mungkin kamu juga agak nggak nyaman gitu loh, kayak kamu ngapain sih nonton video tarot terus, nggak ilmiah, nggak ada buktinya, cuma mitos, klinik gitu-gitu loh. Jadi ya mungkin kamu punya pertimbangan sendiri, dia pun punya pertimbangan sendiri. Jadi intinya sih ya saling menghargai aja lah gitu ya. Dan mungkin juga nggak perlu sampai jadi bahan yang itu merendahkan dia, atau mungkin dia yang sebaliknya gitu loh. Jadi kalau emang kamu nggak nyaman, ya udah kamu emang nggak percaya dengan tarot-tarotan, zodiak-zodiakan, tapi selama aku bisa mengambil hal positif dari hal ini, ya sudah izinkan aja gitu loh. Toh juga bukan sesuatu yang buruk misalnya kayak gitu. Tapi emang dia logis banget sih kalau aku lihat dari energinya dia. Tipikal orang yang kalau nggak terbukti secara ilmiah, maka bagi dia itu adalah omong kosong gitu. Emang tipikal dia begitu, bukan niat dia buat menghina kamu gitu ya. Ada sebagian di sini yang memang dia merasa lagi nggak bagus nih di pekerjaan dia. Mungkin memang lagi ada masalah di kantor, atau mungkin di kampusnya dia kalau dia masih kuliah. Lagi ngerasa insecure gitu, ngerasa bahwa mungkin gaji dia belum sebagaimana yang dia harapkan, posisi jabatan kantor dia belum sebaik yang dia inginkan. Jadi dia ngerasa kayak secara karir dia belum ngerasa optimal. Makanya mungkin di sini dia butuh dukungan dari kamu. Dan kalau misalnya dia lagi sibuk lembur, sibuk untuk sesuatu yang berhubungan dengan karir, emang dia lagi sibuk. Jadi sedang berusaha untuk karirnya ini on track, atau mungkin semakin meningkat. Jadi kalau dia tiba-tiba nggak ada waktu untuk ngajak kamu jalan-jalan, ya karena emang dia lagi membangun karirnya dia ya.
terutama kalau dia memang pihak laki-lakinya. Karena bagi dia, salah satu harga diri terbaik dia adalah kalau dia punya uang yang aman, kalau dia punya karir yang baik gitu. Itu harga dirinya dia, salah satunya di karir, ya. Dan di sini ada beberapa hal yang dia belum jujur sama kamu, ya, yang mungkin dia belum seterbuka itu sama kamu. Akan aku kasih lihat ke kamu. Apakah itu? Dia di sini takut kalau nggak bisa kompatibel sama kamu. Kompatibel itu artinya adalah nggak bisa menyeimbangi kamu, nggak bisa setara dengan kamu. Bahkan dia di sini berpikir kalau bisa aku tuh lebih dari kamu. Dari hal apa? Bisa dari pendidikan, dari karir, dari gaji, dari keuangan yang kalian hasilkan. Dia sangat berharap tuh kompatibel. Terutama kalau emang dia di sini merasa bahwa oh, gaji kamu lebih baik ya, lebih besar ya dari aku misalnya. Itu jelas membuat dia insecure banget gitu di sini. Makanya kenapa dia sangat getol mengejar karir dan sebagainya. Karena dia merasa bahwa, terutama kalau kamu perempuannya ya, kayak ya seharusnya aku nih yang ngasih keuangan buat kamu, yang bayarin makannya kamu, yang bayarin nontonnya kamu. Dan itu kayak bener-bener dari hatinya dia. Emang dia maskulin banget ya gitu. Dan kadang rasa takutnya itu membuat dia kayak, bisa nggak ya aku mengejar kamu, melebihi kamu gitu-gitu. Bisa nggak ya cintaku kepada kamu pun juga sebaik sebagaimana kamu memberikan cintanya kepada dia. Kesetiaan yang sama baiknya gitu-gitu. Jadi aku rasa kalau dia kelihatan insecure, ya karena di hal-hal seperti itu dia takut nggak bisa menyeimbangi energinya kamu dalam berbagai hal lah di sini. Dia di sini juga menyadari bahwa kadang dia tuh agak sulit memaafkan dirinya sendiri, sulit memaafkan mungkin orang tuanya, keluarganya, terutama kalau memang dia pernah ada kondisi yang kurang baik gitu dengan orang tuanya, atau mungkin sulit memaafkan teman kantornya, atau mungkin orang-orang yang, ya namanya manusia, kita berhadapan dengan jutaan orang di luar sana, dan dari jutaan orang itu nggak semuanya bisa klop dengan kita. Pasti ada manusia-manusia yang sadar atau enggak dia menyakiti kita, membuat kita kecewa, atau bahkan sengaja gitu ya menyakiti. Ya kita nggak bisa kontrol. Cuma di sisi dia, sepertinya dia masih butuh kedewasaan untuk bisa menerima hal itu, bahwa kadang kita harus memaafkan orang lain, mungkin pada ketidaktahuan orang itu, pada kekejaman orang itu gitu loh. Jadi mungkin itu yang pendewasaan dan kebijaksanaan yang masih harus dia perhatikan ya, kayak gitu. Jadi kalau emang kamu ngerasa bahwa dia agak keras, agak emosional, dia harus belajar. Nah, mudah-mudahan aja standarnya dia masih sangat bisa kamu pahami dan kamu maafkan. Jadi kamu lihatlah energi ini. Tapi mudah-mudahan seiring dengan berjalannya waktu dia bisa belajar bahwa sebenarnya memaafkan orang lain itu nggak hanya baik untuk si orang yang dimaafkan, tapi lebih tepatnya lebih baik kepada dia. Energi pemaafan itu vibrasinya sangat-sangat positif, sangat besar, yang mana pemaafan itu bisa membuka banyak kesempatan, menarik rezeki, kebaikan-kebaikan gitu sih. Jadi kalau kamunya sudah di level mudah memaafkan orang lain dan itu membuka rezeki yang besar buat kamu, ya mungkin di sini kalau emang dia pengen membangun karir, menarik rezeki yang positif, mungkin kamu bisalah di sini ngasih opsi ke dia, coba maafkan orang tua kamu, coba maafkan orang-orang yang pernah menyakiti kamu gitu loh. Jadi kalau urusan keuangan dan karir dia mentok, udah mengusahakan maksimal tapi mentok, nah coba bantu dia untuk menjadi orang yang mudah memaafkan. Aku rasa itu akan sangat membantu dia. Melihat tanda-tanda, jadi kalau aku lihat sih dia di sini sebenarnya ini sama-sama kartu hanging ya, sama-sama kartu yang kadang dia merasa menjadi korban, ya korban dari peraturan kantor, korban dari kebijakan pemerintah, korban dari apapun itu. Kadang dia mengeluh, tapi aku rasa di sini mungkin kamu yang harus bisa memahami kenapa dia punya mental sebagai korban, kenapa dia malah nggak mau mengusahakan. Nah, aku rasa itu hal-hal yang kamu juga harus mengerti alasannya kenapa. Apakah ada trauma di masa lalu, ataukah dia memang di masa yang sedang keras dengan dirinya sendiri, lagi nggak santai, sehingga dia tuh kayak gampang ke-trigger beberapa hal.
Cuma ya aku mengerti sih, dia sedang dituntut sangat besar, entah oleh keluarga atau dia menuntut besar untuk dirinya sendiri. Nggak mau kalah, harus lebih baik, harus ini, harus itu. Jadi kadang dia tuh nggak bisa fulfill atau mencintai dirinya. Ya kita tahu sih, dunia lagi sangat meminta kita untuk punya uang yang banyak, keamanan finansial. Makanya mungkin itu yang membuat dia agak sering emosional gitu sih kalau aku lihat. Dan di sini manifestasi. Jadi kalau emang kamu adalah orang yang mengerti betapa kuat energi manifestasi, sementara dia lebih mengejar logika harus dengan cara-cara yang kelihatan nyata, nah kamu mungkin bisa membantu dia. Coba mulai manifestasi, coba mulai berdoa gitu ya, karena manifestasi dalam banyak hal tuh bisa dengan doa, dengan visualisasi, dengan menulis, membuat gambaran nyata, seperti itu. Sekali lagi kalau emang dia sedang dalam kondisi mentok nih, ya mungkin kamu sebagai pasangannya dia bisa membantu dia, seperti itu. Kemudian ini adalah perasaan-perasaan dia ya, tentang kamu, tentang hubungannya dengan kamu. Kamu memberi aku banyak energi untuk bisa maju ke depan, meraih impian-impian aku. Jadi di sini memang kamu adalah salah satu motivasi terbaik dia untuk karir lebih baik, keuangan lebih baik, menjadi manusia lebih baik, kayak gitu-gitu. Jadi di sini jangan ragu untuk mungkin kalau ada hal-hal yang kamu rasa nggak pas tentang dia, sikapnya, karakternya, kata-katanya, obrolin berdua. Sayang, maaf banget nih, tapi kayaknya kata-kata kamu kemarin terlalu keras deh, terlalu nggak ada remnya gitu. Coba kamu regulasi emosi kamu. Aku di sini bilang begini karena aku sayang ya sama kamu, kayak gitu. Tapi di sini dia mengerti kok bahwa hadirnya kamu itu harus membuat dia lebih baik lagi. Energi optimis yang membuat dia nge-push gitu, membuat dia maju gitu, berjuang. Aku merasa seperti anak-anak lagi. Nah, aku rasa di sini hal terbaik tentang kamu adalah dia bisa seperti anak-anak yang bisa manja-manja sama kamu, bisa mengeluarkan sisi kekanak-kanakannya, terutama kalau emang dia di sini punya keluarga yang dulunya nggak memanjakan dia, nggak melimpahi dia dengan kasih sayang sebanyak itu. Maka di sini dia happy banget nih, bisa seperti anak-anak lagi. Main-mainnya, seru-seruannya, lucu-lucuannya. Aku cinta kamu. Aku rasa aku nggak perlu menjelaskan banyak ya. Ya kalau dia pasangan kamu ya dia sangat mencintai kamu. Kalau dia keras kamu sebenarnya dia menyimpan energi ini. Kalau dia mantan kamu masih ada energi ini kepada kamu. Apakah kamu merasakan hal yang sama sebagaimana yang aku rasakan tentang kamu? Jadi kadang dia di sini mempertanyakan kayak, aku kangen sama kamu, tapi apakah kamu juga kangen sebanyak itu? Aku di sini mencintai kamu, apakah kamu juga mencintai aku sebesar itu? Jadi kadang dia mempertanyakan hal-hal begitu, terutama kalau dia lagi insecure. Dan di sini aku mau lihat reading ini akan lebih cocok kalau kamu atau dia punya zodiak ini. Sun, Moon, Rising bisa Aquarius, Capricorn, Gemini, Leo, Pisces, Sagittarius. Kemudian unsur nama kamu atau dia S, Y, O, M, I, V, T, L, K, H, E. Kemudian angka atau tanggal penting antara kamu dan dia 25, 7, 21, 14, 22, 15, 10, 13, 1, dan 20. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai apa yang pengen dia sampaikan kepada kamu sejujur-jujurnya. Semoga ini membantu kondisi dan situasi kamu. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih kartu ketiga, akan aku lihatkan buat kamu apa yang ingin dia katakan kepada kamu andai bisa sejujur-jujurnya. Tapi akan aku ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya aku ambil kolektif dari banyak orang, sehingga hasilnya bisa aja resonate di kamu ataupun tidak. Jadi kalau kamu pingin hasil reading yang lebih resonate, detail, khusus untuk kamu aja, silakan menghubungi nomor WhatsApp di bawah untuk personal reading denganku. Dan sekarang aku mulai aja ya, apa yang ingin dia sampaikan kepada kamu sebenarnya. Oh, ada Four of Wands, ada Page of Swords, ada Ten of Pentacles. Jadi
kalau misalnya kamu dan dia di sini adalah pasangan, kelihatannya dia itu udah ada banget nih impian dan niatnya dia untuk menyeriusi kamu lebih serius lagi, melamar, menikah. Kalau kamu dan dia crush nih statusnya, dia pingin banget nih melegalkan atau jadian sama kamu. Lebih serius lah, lebih ada status gitu di hubungan kamu dan dia. Sebenarnya cuma ya nggak tahu ya, apakah kamu ada pertimbangan tersendiri atau gimana. Tapi sebenarnya dia tuh ada harapan yang sangat besar untuk kamu dan dia lebih happy, serius, membangun pondasi yang lebih kuat antara kamu dan dia. Jadi sebenarnya kartu ini tuh gampangnya kartu pernikahan ya. Cuma ya tergantung gimana kamunya, karena bagaimanapun juga kalau misalnya penyatuan dua orang entah dalam bentuk jadian atau pernikahan, ya berarti membuka atau memulai sebuah fase yang baru, petualangan baru. Ya nggak tahu di sini apakah kamu sudah sesiap itu, ataukah dia sebenarnya pengennya sih pengen tapi siap nggak gitu sih, lebih ke itunya. Jadi sebenarnya dia pun juga mengusahakan nih banyak hal untuk sampai ke titik itu. Nah gimana kak kalau misalnya aku tadi tuh ngebayangin mantan gitu kan. Nah kalau emang itu adalah mantan kamu yang kamu bayangkan tadi ketika memilih kartu, ada sih di sini energi yang cukup besar, dia pengen kembali kepada kamu. Tapi nggak asal kembali ya, nggak asal jadian lagi ya kita, nggak. Tapi di sini dia benar-benar mengusahakan yang lebih baik. Ada perubahan besar yang sudah dia lakukan tentang dirinya, tentang kehidupannya, mindset dia tentang hubungannya atau hubungan cintanya dengan kamu. Jadi dia di sini nggak asal balik dan begitu-begitu aja, tapi ada yang lebih baik tentang dia. Jadi kalau dulu kalian pisah karena suatu hal yang memang karena karakter dia atau mungkin karena suatu hal, itu sudah terselesaikan gitu loh. Jadi dia benar-benar datang kepada kamu. Tapi apapun itu intinya, siapapun dia, pingin lebih serius intinya. Dan di sini tetap dia nggak cuma sekedar pengen lebih serius, tapi harus ada persiapan yang benar-benar dipersiapkan maksimal gitu. Jadi dia pun juga pengen tahu dengan energi dia seserius ini, kamunya serius juga nggak? Kamunya punya kesiapan yang sama besarnya nggak? Jadi dia sebenarnya diem-diem tuh memperhatikan kamu, setiap kata-kata kamu, setiap gerak-gerik kamu, bagaimana kamu menghadapi masalah-masalah kamu, bagaimana kamu bertanggung jawab tentang kehidupan kamu, itu sangat dia perhatikan. Bagaimana gaya hidup kamu, bagaimana pengelolaan kamu tentang keuangan kamu, itu juga dia perhatikan. Pertimbangan dia tuh besar, karena dia sudah seserius itu. Jadi dalam diamnya dia seperti detektif yang mengamati kamu. Detail-detail kecil itu menjadi pertimbangan dia. Bagaimana keluarga kamu menerima dia juga menjadi pertimbangannya, gitu. Dan di sini kalau aku lihat dia tipikal orang yang sekali lagi dia pingin serius. Maka di sini dia nggak cuma bilang tapi membuktikan. Dengan apa? Kalau dia pihak laki-lakinya dengan bekerja keras, dengan gaji yang baik, menata keuangan, meningkatkan karirnya dia, hal-hal seperti itu, sehingga nanti yang akan setuju dengan hubungan ini dia harapkan gak cuma kamu yang setuju diajak serius, tapi juga keluarga kamu terutama. Karena kita kan Indonesia banget ya, yang mana kalau emang pengen serius berarti harus ada keterlibatan keluarga buat ngasih restu. Nah dia berharap restu itu akan dia dapatkan. Dia seserius itu loh sama kamu. Jadi aku rasa ya semoga jalannya dia dimudahkan di sini. Dan dia berharap kamu juga mempersiapkan persiapan yang sama seriusnya dengan dia, kayak gitu. Ada The Hermit, kehati-hatian, kewaspadaan, pertimbangan yang sangat besar mengenai hubungan ini. Seperti aku bilang tadi, dia dalam diam mengamati kamu. Dalam diam dia mempertimbangkan banyak hal. Dan dia di sini juga melihat apakah dia sudah cukup bijak mengenai hubungan ini. Dan somehow, terutama kalau kamu menyadari kamu masih sangat kekanak-kanakan, masih sering menyalah-nyalahkan dia, masih sering tantrum, masih sering gak bisa bertanggung jawab pada berbagai aspek di kehidupan kamu, maka dia sangat menilai kebijaksanaan dari kamu, pendewasaan kamu. Ya mungkin dia mencintai kamu, tapi kalau dia melihat aspek kedewasaan kamu itu masih kurang, itu juga menjadi pertimbangan dia. Untuk apakah semakin pingin menyeriusi hubungan ini, ataukah bagaimana gitu lah. Jadi itu juga menjadi hal yang sangat dia pertimbangkan.
Dia melihat di hubungan ini prospeknya sangat besar untuk lebih baik lagi, cuma ya melihat kamunya juga gitu. Dan karena dia berharap yang siap nggak cuma dia tapi juga kamu. The Chariot, iya di sini kalau aku lihat dia sangat mempertimbangkan apakah kamu juga berjuang sama besarnya di hubungan ini. Kalau dia pihak laki-laki ya mungkin bisa gampang kelihatan lah ya dari tanggung jawabnya, dipegang omongannya, bagaimana dia bisa provide secara finansial kepada kamu, karena bagaimanapun juga laki-laki memang tugasnya di sana. Tuhan udah ngasih spek yang dari hormon, kekuatan fisik, kelogisan laki-laki itu memang ditujukan untuk provide perempuannya. Makanya kalau dia bekerja keras, izinkan dia bekerja keras. Nah, sementara tugas kamu apa? Kalau memang kamu di sini sudah bekerja, maka ya fokus dengan pekerjaan kamu, memperbaiki diri, ngasih waktu untuk dia ngobrol sama kamu, dia curhat sama kamu, memberi dukungan, motivasi, support ke dia. Itu tampil cantik, manis, rapi, wangi ketika kalian bertemu gitu ya ke dia. Lebih kepada itu. Jadi perjuangannya tuh di jalannya masing-masing gitu loh di sini. Dan juga sama-sama kompatibel, sama-sama mau kompromi di hubungan ini. Situasi kita begini, kita harus gimana sayang gitu-gitu. Jadi sama-sama menemukan solusi, saling berbicara, komunikasi. Kalau ada pihak keluarga belum bisa ngasih restu yang full, ya gimana caranya merayu dan meyakinkan keluarga misalnya kayak gitu. Jadi perjuangannya tuh harus bareng-bareng. Sehingga kamu nggak ngerasa lagi kamu capek sendirian atau dia yang capek sendirian gitu sih. Ya. Kemudian poin-poin lain mengenai apa yang ingin dia sampaikan kepada kamu. Iya, karena memang dia seserius itu, terutama kalau dia pihak laki-lakinya. Kelihatannya 3 kartu ini punya energi yang hampir mirip ya. Jadi dia pengen fokus pada pekerjaan-pekerjaannya, pada kuliahnya dia, pada usaha dia dalam mengatur keuangan, menabung dan sebagainya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kamu ngerasa katanya pengen serius, tapi kita malah jarang ketemu, ya coba kamu lihat dulu secara logika. Apakah dia memang lagi sibuk di pekerjaannya, dia kelihatan banget capek. Kerja tuh capek ya. Kalau kamu juga kerja, kamu juga mengerti lah secapek apa pekerjaan di kantor, di bisnis, terutama kalau dia laki-lakinya. Karena dia mengerti, dia nanti akan dituntut oleh kamu, oleh keluarga dia sendiri, oleh keluarga kamu gitu loh. Ya kalau secara keuangannya aja dia masih pontang-panting, masih belum jelas, bagaimana dia bisa menafkahi kamu, memberikan kehidupan yang nyaman buat kamu, kalau punya anak apalagi gitu loh. Jadi sebenarnya nggak maksud dia buat lebih lama di kantor. Kalau dia boleh milih, dia juga pengen ketemu sama kamu, makan es krim bareng kamu, suap-suapan kentang goreng, mau banget. Tapi kan dia juga punya tanggung jawab lain. Jadi aku rasa itu hal yang pengen banget kamu pahami gitu loh di sini. Aku bisa menjadi diriku sendiri ketika aku di dekat kamu. Jadi dia tuh pengen bilang terima kasih ya, kamu di sini gak gampang ngejudge aku, gak gampang menghakimi masa laluku. Kamu menerima aku baik buruknya aku. Itu hal yang sangat dia apresiasi tentang kamu. Salah satu hal juga kenapa dia mencintai kamu. Karena kedewasaan kamu tuh bagi dia oke banget lah di sini untuk memahami dia. Kalau dia lagi capek, kalau dia lagi mengeluh, kamu bisa memahami, ngasih pelukan terbaik kamu untuk menenangkan dia, menenangkan hatinya dia kayak gitu. Tanpa kamu harus marah-marah, tanpa kamu harus teriak-teriak gitu loh. Jadi dia berterima kasih banget akan hal itu. Terutama kalau memang dia lagi capek kerja, itu kayak kamu rumah ternyaman dia buat pulang. Setiap musik yang aku dengarkan, aku jadi teringat sama kamu, aku jadi kepikiran sama kamu gitu. Jadi kalau kamu tanyakan sebesar apa koneksi kamu dan dia, masih sangat besar sekali di sini. Jadi memang kalau emang kamu ngerasa, ya aku tuh kesepian tapi kak dia tuh lagi sibuk dan sebagainya, ya kamu tanyakan ke dia, niat dia buat sibuk tuh buat apa. Kalau dia jawab ya buat kamu, buat kita, buat masa depan kita, ya memang dia lagi fokus di sana gitu loh. Jadi ya dia bahkan dengar musik ketika lagi beli kue di toko roti, ada lagu yang terputar, dia ingat sama kamu, kayak kangen deh sama kamu gitu-gitu. Nah di sini dia pengen mempertahankan image-nya di depan kamu. Dia nggak kepengen image-nya tuh buruk. Makanya kenapa dia bekerja keras, dia tuh nggak mau dilabeli laki-laki pemalas, laki-laki mokondo gitu ya, laki-laki yang nggak becus. Dia tuh nggak mau punya label begitu. Dia pengen jadi laki-laki yang
kuat, tangguh, kamu hero-nya aku. Dia tuh berharap bahwa dia bisa menjadi pahlawan terbaiknya kamu. Ya, yang bisa membantu kamu memperbaiki oli kamu yang gak pernah kamu ganti itu, untuk membantu kamu menyelesaikan masalah-masalah kamu, neraktir makanan kesukaan kamu tuh kayak dia tuh bangga gitu loh, kayak dia, ya inilah tugasnya saya, fungsinya saya buat kamu. Itu lebih kepada itu, energinya dia lebih ke arah sana. Makanya dia tuh sedih kalau misalnya kamu tuh melabeli dia kayak, ah kamu mah gak becus, ah kamu mah males, kamu itu kayak, dia tuh sedih banget padahal dia sudah memperjuangkan banyak hal gitu loh gitu. Jadi hati-hati dengan kata-kata kamu ya. Jadi sebelum kamu nyeplos, tarik nafas dulu dan ingat-ingat lagi kebaikan apa yang sudah dia berikan kepada kamu, baru deh bilang ke dia, sayang, mohon maaf banget tapi kok kayaknya begini ya. Jadi dengan kata-kata yang baik lah gitu. Aku rasa dia sangat bisa menerima kalau kamu lebih kalem gitu penyampaiannya. Nah, ini kartu yang akan aku bongkar mengenai apa hal yang dia belum bisa jujur kepada kamu, apa yang dia simpan selama ini. Oke, jadi dia di sini adalah people pleaser. Jadi dia itu suka menyenangkan orang lain, tapi kadang dia lupa untuk menyenangkan dirinya sendiri. Makanya kenapa dia bekerja keras, pingin kamu hidupnya nyaman, pingin hidup kamu tuh enak, ngasih tas yang branded buat kamu, ya, yang lumayan mahal buat kamu, karena dia tahu kamu suka. Walaupun dia harus begadang-begadang demi membelikan tas impian kamu, itu nggak apa-apa. Yang penting kamu happy gitu loh. Sebenarnya baik, dalam sudut pandang kamu mungkin baik ya, tapi kadang kamu harus juga ngingetin dia, sayang, memang aku pingin tas itu, tapi kamu juga please lah jaga kesehatan. Aku memang pingin tas itu, tapi aku akan lebih senang kalau kamu tuh sehat, kamu juga bahagia tentang diri kamu, kayak gitu-gitu. Ingetin dia kalau dia sudah kadang kebablasan buat menyenangkan orang, tapi dianya menderita, maka coba kamu yang harus juga bisa ngasih obrolan lah ke dia, obrolan yang sayang, jaga kesehatan lah. Emang lembur bisa membuat kamu punya banyak uang, keluarga kamu tercukupi, tapi kesehatan kamu kan harta terbaik kamu ya, gitu-gitu. Jadi ya kadang kamu harus bantu dia ngerem-ngerem. Masih ada luka tentang masa kecil dia. Aku nggak tahu dia datang dari keluarga yang gimana, bagaimana orang tua dia memperlakukan dia dulu, sistem parenting orang tuanya gimana, aku nggak tahu. Tapi ada luka dari masa kecilnya dia. Makanya kenapa di sini dia bisa nyaman sama kamu, karena mungkin ada beberapa karakter yang orang tuanya nggak bisa menerima, atau mungkin sebenarnya dia punya hobi tertentu yang orang tuanya nggak suka dan itu nyetop hobi-hobinya dia. Misalnya sebenarnya dia suka kucing, tapi orang tuanya nggak suka, sehingga dia nggak pernah punya kesempatan melihara kucing. Tapi kamu punya kucing dan itu membuat dia tuh kayak bisa menyembuhkan luka kecilnya gitu loh, luka masa kecilnya dia. Atau mungkin kalau orang tuanya dulu dia abusive, sangat menuntut dia, sering ngejudge, melabeli dia dengan anak nggak berguna, anak nggak baik, anak nggak becus. Nah, makanya kenapa dia tuh senang sama kamu, karena kamu nggak gampang ngejudge dia, kamu mengapresiasi hasil kerja keras dia gitu loh. Mungkin dia anak kecil yang dulunya kurang apresiasi, kurang didampingi orang tuanya, merasa nggak dicintai keluarganya. Jadi aku rasa itu sih luka yang mungkin masih membekas di dia. Makanya kalau dia manja-manja sama kamu, yaitu untuk menyembuhkan lukanya dia, seperti itu. Hal lain tentang dia di sini, riset. Sebenarnya ada banyak hal yang dia kecewa tentang kehidupan dia. Mungkin kecewa dengan orang tuanya, kecewa dengan dirinya. Bersama dengan kamu, dia pingin meriset, dia pingin menata ulang sesuatu yang lebih baik. Kalau memang ketika dia kecil dulu dia dibesarkan oleh orang tua yang abusive, kasar, nggak pernah menghargai hasil jerih payah usaha dia buat, misalnya dia dapat B+, tapi bagi keluarga dia tuh kurang. Harusnya kamu dapat A, anak tetangga bisa begini, kamu kenapa nggak bisa? Nah, itu sesuatu yang dia nggak pengen mengulangi pola yang sama kalau suatu saat nanti dia punya anak. Atau kalau orang tua dia punya hubungan pernikahan yang buruk, dia nggak kepingin ada di situasi itu bersama dengan kamu. Makanya bersama dengan kamu nih, energi itu reset. Jadi kayak dia tuh pingin yang baik-baik, mengusahakan yang baik-baik dengan kamu.
Karena dia percaya bahwa bersama dengan kamu akan ada kehidupan yang jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Gitu. Terutama kalau kamu pun juga pernah punya luka yang sama, pernah punya trauma yang mirip-mirip, jadi kayak sama-sama meriset, sama-sama punya impian masa depan yang lebih baik, diusahakan lebih baik kayak gitu. Ya, itu sih usaha-usaha dia. Kemudian di sini juga ada mencari alternatif, mencari solusi. Jadi sebenarnya kalaupun memang di hubungan ini nanti ada ujian, ada masalah, setiap pasangan pasti akan diuji. Jadi kamu jangan takut ya. Tapi itu adalah momen dimana kamu dan dia saling bisa mengerti. Oh, ada masalah, dia akan bersikap gimana. Oh, ada masalah, kami berdua bisa kompak nggak? Jadi cari solusi dengan ketenangan. Karena di hubungan kamu dan dia, solusinya nggak akan ketemu kalau saling berantem, saling teriak-teriak, saling marah, saling menyalahkan. Tapi dengan duduk diam, atau dalam lebih tepatnya duduk berhadap-hadapan, saling bicara dengan kata-kata yang baik, nanti akan ketemu solusinya. Aku rasa itu salah satu energi yang harus kamu ingat tentang hubungan kamu dan dia. Kemudian ini adalah beberapa kartu, ini mengenai bagaimana perasaan-perasaan dia tentang kamu atau tentang hubungannya dengan kamu. Aku butuh kamu, iya. Di sini dia tuh merasa bahwa kamu adalah orang yang benar-benar bisa membuat perubahan besar di hidupnya dia. Makanya kenapa dia di sini sangat butuh kamu untuk saling cerita, untuk bermanja-manja, untuk dia jadi hero atau pahlawannya kamu. Jadi di sini dia benar-benar butuh kamu sebagai rumah ternyaman untuk pulang, untuk berpegangan, untuk bisa menata masa depan. Itu di kamu gitu loh, ya. Aku fokus pada diriku sendiri sekarang. Jadi memang sekarang dia butuh waktu untuk pengembangan dirinya, untuk karirnya, menata banyak hal yang memang harus dia perbaiki seperti itu. Jadi dia butuh dukungan dari kamu. Jadi kalau emang dia lagi sibuk kerja, ya izinkan dia buat kerja gitu loh ya. Awakening, dia terbangun, tersadarkan. Jadi mungkin sebelum bertemu dengan kamu hidupnya tuh hampa, penuh dengan pesimis, nggak yakin bisa berkembang, nggak yakin bisa maju. Tapi ketika setelah bertemu dengan kamu, dia tersadarkan bahwa hidup itu nggak bisa selamanya ditangisi. Mungkin masa lalu dia kelam, mungkin masa lalu dia berantakan, tapi bersama dengan kamu dia mengerti masih ada waktu dan masih panjang hidupnya dia untuk ditata ulang menjadi sesuatu yang lebih baik lagi. Makanya kenapa di sini dia sangat berterima kasih akan hadirnya kamu, energi yang kamu berikan di hubungan ini, energi yang kamu berikan di kisah kamu dan dia. Jadi membersamai dia mungkin memang bagi kamu nggak mudah karena dia sedang dalam posisi awakening, tapi percayalah kalau dia sudah selesai, dia akan benar-benar serius dengan yang sedang dia jalani bersama dengan kamu. Semua hal terjadi karena sebuah alasan. Nah, pada akhirnya awakening dia membuat dia mengerti bahwa ya, kondisi dia pernah pahit, dia pernah patah, dia pernah sangat terjatuh di titik terendah. Tapi dia mengerti bahwa pasti ada alasan kenapa Tuhan memberadakan dia di situasi yang gak enak itu. Nah, dia sedang belajar itu bersama dengan kamu. Dan aku rasa di sini kalian berdua sama-sama mendewasa dengan indah ya, mendewasa lebih bijak, mendewasa untuk bertanggung jawab dalam berbagai hal, membangun apa yang menjadi impian kalian bersama, seperti itu. Dan reading ini memang lebih cocok, resonate untuk kamu atau dia yang berzodiak Scorpio. Ini Sun Moon Rising bisa ya, Scorpio, Sagittarius, Aquarius, Taurus, Aries, Virgo. Unsur nama kamu atau dia bisa Z, A, D, N, E, C, O, M, R, Y, G. Kemudian tanggal atau angka penting antara kamu dan dia 18, 27, 19, 8, 12, 1, 21, 9, 11, dan 23. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai apa yang ingin dia sampaikan kepada kamu sejujur-jujurnya. Semoga ini membantu. Jika banyak afirmasi positifnya, semoga nanti benar-benar hadir di hidup kamu. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di readingku yang lain-lainnya. Bye-bye.